Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadi Chandra Kusuma dari Politeknik Negeri Malang. Adapun topik pembahasan hari ini mengenai tentang vektor, di mana tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan kombinasi linear. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan kebebasan linear. Kemudian yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu dapat menjelaskan basis vektor. Kita masuk ke tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu kita membahas mengenai kombinasi linear. Ya. Materi kombinasi linear ini didefinisikan sebuah vektor W dinamakan kombinasi linear dari vektor-vektor V1, V2 sampai dengan Vr jika vektor tersebut dapat diungkapkan dalam bentuk W sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 sampai Vr sampai K adalah satu. Contoh, diketahui vektor U 1 min 1 2, vektor W min 1 0 1, vektor T2 1 min 1, vektor S min 1 min 3 6. Dinyatakan kombinasi linear W pada UST. Jadi kita ubah dulu dalam bentuk persamaan kombinasi linear, yaitu adalah W sama dengan K1U ditambah K2S ditambah K3T. Kita substitusikan masing-masing nilai vektornya. Vektor W, ya, kita inputkan min 1, 0, 1. K1 vektor U-nya adalah 1, min 1, 2. K2 vektor S-nya adalah min 1, min 3, 6. Kemudian K3 vektor T-nya adalah 2, 1, min 1. Setelah itu, ya, kita peroleh persamaan. Kita peroleh persamaan, ya, yang vektor di dalam masing-masing U, S, dan T kita kalikan. Untuk U kalikan K1-nya kita masukkan, berarti K1 ya diperoleh kemudian berarti min 1, kemudian ditambah K2 min 3, min 3K2, 3 kali 1 adalah K3 sama dengan 0. Kemudian 1, 2, 2K2, 2K1, K2 dikali 6, 6K2, ditambah K3 kali min 1, min K3. Itu nilainya adalah sama dengan 1. Nah, dari persamaan ini, ya, kamu selesaikan menggunakan matrik untuk mencari nilai K1, K2, K3. Boleh menggunakan metode Gauss atau juga boleh menggunakan metode Gauss-Jordan. Maka diperoleh matrik adalah, ya, 1 min 1, 2 min 1, min 1, min 3, 1, 1, 2, 6, min 1, 1. Kamu operasikan baris sedemikian rupa menjadi bentuk dengan metode Gauss-Jordan, harus eselon baris tereduksi, maka diperoleh matrik yang baru adalah 1, 0, 0, min 2, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Nah, dari matrik ini, maka diperoleh persamaan adalah K1-nya nilainya negatif 2, K2-nya nilainya adalah 1, K3-nya nilainya adalah 1. Sehingga kombinasi linear dari W, nah sekarang karena hanya sudah kita peroleh, maka persamaannya adalah diperoleh adalah min 2U
K1-nya min 2U, ditambah K2-nya adalah K2S, berarti 1 kali S berarti adalah S, ditambah K3 kali T adalah 1 kali T adalah T. Maka W sama dengan min 2U plus S plus T. Selanjutnya, kebebasan linear. Definisinya, jika S, ya, di mana vektor V1, V2 sampai VR adalah himpunan vektor, maka persamaan vektornya K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah sampai KR VR itu adalah nilainya sama dengan 0. Kalau linear, nilainya adalah sama dengan B. Nah, mempunyai paling sedikit satu pecahan, yakni K1-nya 0, K2-nya 0, sampai KR-nya sama dengan 0. Jika ini adalah satu-satunya pemecahan, maka S dinamakan bebas linear, karena nilainya 0 semua. Jika ada pemecahan yang lain, maka S dinamakan tak bebas linear atau bergantung linear. Kita cek contohnya. Diketahui vektor U, vektor V, dan vektor W. Selidiki apakah vektor tersebut bebas linear atau bergantung linear. Berarti kalau bebas linear, penyelesaiannya satu pemecahan masalah nilainya 0 semua. Kalau selain itu, maka bergantung linear. Kita cek, kita masukkan ke dalam persamaan definisi. Ya, itu adalah K1, nah vektornya di sini U, berarti U ditambah K2 vektor V ditambah K3 vektor W sama dengan 0. Ya, kita tuliskan substitusikan vektor U-nya. Berarti K1 kali vektor U-nya adalah min 1, 2, 1. Ditambah K2 kali vektor V-nya adalah 3, min 2, 1. Ditambah K3 kali vektor W-nya 5, min 6, min 1 sama dengan 0. Ya, maka kita peroleh, ya berarti min K1 kali min 1 berarti min K1. K2 kali 3 ditambah 3 K2. K3 kali 5 ditambah 5 K3 sama dengan 0. Kemudian K1 kali 2 K1 ditambah K2 kali min 2 K2 ditambah 5 kali min 6 K3 sama dengan 0. Kemudian K1 kali 1 adalah K1 ditambah K2 kali 1 adalah K2 ditambah K3 kali min 1 adalah min K3 sama dengan 0. Dari persamaan ini diperoleh persamaan matriks. Ya, berarti adalah persamaan matriksnya min 1, 3, 5, 0, 2, 2, min 6, 0, 1, 1, min 1, 0. Nah, dari matriks ini, kamu ubah menjadi bentuk echelon baris tereduksi untuk gabungan nilai K1, K2, K3, dan bila K1-nya adalah min 2, K2-nya adalah 1, K3-nya adalah min 1. Persamaannya adalah, nah, sekarang K1 diganti dengan min 2, berarti 2 ditambah K2-nya ganti 1 oleh S adalah S, ya, ditambah K3-nya adalah min 1 kali T adalah min T. Ini adalah persamaan W-nya. Ya, oke. Karena tidak ada skalar yang nilainya 0, maka W disebut bergantung linear. Ya, gantung linear. Oke, saya lanjutkan. Vektor. Jika V adalah sebarang ruang vektor dan S merupakan himpunan dari V1, V2, V3 sampai Vn, ya, dari vektor-vektor di dalam V, maka S dinamakan sebuah basis untuk V. Jika ada dua syarat. Yang pertama, S harus bebas linear. Yang kedua, S rentang di F. Atau bisa kalian cari determinan dari suatu materi S-nya sendiri adalah tidak boleh sama dengan 0. Kita cek. Kalau dua memenuhi ini, maka S dikatakan basis dari vektor V. Contoh, misalkan ada vektor V1, V2, dan V3. Ya. Tunjukkan bahwa
himpunan S dari V1, V2, V3 adalah sebuah basis vektor dari R3. Dimensi 3, karena di sini anggotanya ada 3, X, Y, dan Z. X, Y, dan Z. Ya, jawab. Untuk memperlihatkan S bebas linier, yang pertama kita harus menjelaskan bebas linier dulu. Maka harus memperlihatkan pemecahannya satu persatu dengan persamaan linier. K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 sama dengan 0. Nanti soalnya ditulis sampai V4 tinggal ditambahkan sendiri, ditambah K4 V4 sama dengan 0. Oke, K1-nya kita cari terlebih dahulu. Vektor V1-nya kita substitusikan 1, 2, 1, V2-nya 2, 9, 0, V3-nya 3, 3, 4 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita peroleh persamaan. K1 kali 1 adalah K1, K2 kali 2, 2 K2, K3 kali 3, 3 K3 sama dengan 0. K1 kali 2, 2 K1, K2 kali 9, 9 K2, K3 kali 3, 3 K3 sama dengan 0. K1 kali 1, K1, K2 kali 0, 0, yang bisa ditulis. K3 kali 4, 4 K3 sama dengan 0. Dari tiga persamaan ini, kita bisa tuliskan dalam bentuk matriks adalah ya, 1, 2, 3, 0, 2, 9, 3, 0, 1, 0, 4, 0. Nah, sedemikian rupa sehingga kamu menggunakan operasi baris diubah menjadi eselon baris tereduksi, ya, menggunakan metode Gauss-Jordan, yaitu adalah diperoleh matriks 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Maka diperoleh K1-nya adalah 0, K2-nya juga 0, K3-nya 0. Nah, karena 0 semua, ya, maka S satu pemecahan saja, maka S bebas linier. Oke, berarti syarat pertama sudah memenuhi. Sekarang kita cek syarat yang kedua, apakah merentang di F dengan cara determinannya. Kita cek dulu ya untuk merentang di F ini. Nah, untuk memperlihatkan S merentang, kita harus memperlihatkan bahwa sebuah vektor sembarang B dinyatakan kombinasi linier. Tadi bentuk persamaan umumnya kombinasi linier adalah W atau B, boleh kan di sini adalah sembarangnya B, ya berarti pakainya B. Kalau sembarangnya W, ya berarti pakainya W. Sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3. Kita substitusikan nilai V1, V2, V3-nya berarti kita nyari nilai, kita peroleh persamaan baru. Ya. Berarti adalah K1 kali 1, K1, K2 kali 2, 2 K2, K3 kali 3, 3, 3 sama dengan B1. K1 kali 2, 2, 1, K2 kali 9, 9 K2, K3 kali 3, 3 kali 3 sama dengan B2. Seterusnya. Nah, sampai persamaan yang ketiga. Dari matrik ini akan diperoleh kalian. Ya. Matriknya adalah 1, 2, 3, 2, 9, 3, 1, 0, 4. K2-nya 0 kali 0. Nah, untuk memberikan tadi, ya, untuk nyari nilai B1, B2, B3-nya, kita cari menggunakan determinan. Determinan dari matriks A. Nah, oleh adalah negatif 1. Ini bisa kalian selesaikan. Kalian bisa menggunakan itu. Kalau metode Sarus masih ingat, tulis ke kolom di sampingnya, kalikan terlebih dahulu 1 kali 9 kali 4, berarti itu adalah ketemunya 36. Kemudian 2 kali 3 kali 1 ketemunya adalah 6. Kemudian 3 kali 2 kali 0 dari
dikurangi adalah 52. Iya betul. 51. Berarti ketemunya adalah 42 dikurangi 53, ketemunya adalah negatif 9. Iya, negatif berapa? 42 kurang 53 negatif 9. Ya, ketemunya negatif 9 ya. Itu karena determinannya adalah tidak sama dengan 0, maka S merupakan basis dari R3. Oke, selanjutnya adalah diskusi kelompok. Perhatikan lembar kerja mahasiswa yang saya berikan. Kemudian kalian diskusikan, setelah itu kalian presentasikan. Untuk kesimpulan hari ini, ya, bahwa sebuah vektor W dinamakan kombinasi linear dari vektor V1, V2, Vr jika vektor tersebut memenuhi dalam bentuk W sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2 sampai ditambah KR Vr, di mana K1, K2 sampai KR-nya adalah skalar. Ya. Kemudian untuk memenuhi bahwa bebas linear itu jika ya, bentuk persamaannya adalah K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah sampai KR VR sama dengan 0. Terdapat satu-satunya pemecahan, maka dikatakan bebas linear. Jika sebaliknya, maka bergantung linear. Nah, suatu V sebarang dari ruang vektor dan S adalah V1, V2 sampai Vn, sebuah himpunan berhingga dari vektor-vektor di dalam V, maka S dinamakan basis untuk V. Jika S-nya harus bebas linear dan S merentang di V. Itu kesimpulan untuk hari ini. Nah, untuk tugasnya itu ada di LMS. Kalian bisa buka LMS slc.polinema.ic.id. Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.